Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 127 ini adalah bagian dari Mazmur ziarah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Mazmur 127 ini adalah Mazmur ziarah satu-satunya yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan dalam bagian ini Raja Salomo menunjukkan bahwa kerinduannya untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang mengarang banyak amsal, tetapi juga dia menulis 1005 mazmur di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-32. Yang menarik bahwa dalam Mazmur Salomo ini, kata yang diterjemahkan yang dikasihinya dalam ayat yang kedua diambil dalam bahasa Ibrani Yedidah, yang berarti kekasih Allah. Nah, rupanya ini adalah nama khusus yang diberikan Tuhan untuk Raja Salomo dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Dalam Mazmur ini membahas tentang kesia-siaan segala sesuatu di luar Allah. Dan ini juga senada dengan tulisan Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa segala sesuatu sia-sia tanpa Allah di dalamnya. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Raja Salomo dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama, perencanaan tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Raja Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, kata sia-sia ini punya pengertian kosong dan tidak bernilai. Jadi pada dasarnya Raja Salomo mau berkata, jangan pernah memulai sesuatu tanpa Tuhan. Apakah Anda memulai sebuah proyek baru? Apakah Anda memulai sebuah pelayanan yang baru? Apakah Anda memulai sebuah hubungan yang baru? Apapun yang Anda rencanakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam perencanaan itu. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi apapun yang coba kita bangun, serahkanlah kepada Tuhan dari sejak awal. Karena jika Tuhan tidak ada di dalamnya, maka berkat Tuhan pun tidak akan ada di atas rencana-rencana kita. Tuhan mungkin untuk memilih menggagalkan perencanaan kita atau membuat kita frustasi dari yang kita kerjakan. Mengapa? Karena Tuhan tidak ada di dalamnya. Berkat Tuhan tidak ada di dalam perencanaan kita. Rasul Yakobus juga mengingatkan kepada kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Dikatakan di sana, jadi sekarang hai kamu yang berkata,
Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun juga berlaku prinsip, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam perencanaan yang sedang engkau buat. Yang kedua adalah penjagaan tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Raja Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, sebagai seorang raja, Raja Salomo tentu paham bahwa keamanan sebuah kota sangat bergantung kepada para pengawalnya. Itulah sebabnya para pengawal digilir 24 jam sehari non-stop untuk mereka berjaga-jaga mengawal sebuah kota. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang mengaruniakan keamanan, maka sia-sialah para pengawal itu berjaga-jaga. Nah, hari-hari ini kita melihat orang berjaga-jaga untuk rasa aman mereka dengan mengandalkan CCTV, dengan mengandalkan satpam, dengan mengandalkan tenaga keamanan, membangun pagar tinggi-tinggi supaya dia dapat merasa aman. Tapi sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang diandalkan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ada orang juga yang membangun rasa aman masa depannya dengan menaruh uangnya di bank, didepositokan, diinvestasikan. Bagi mereka dapat merasa aman kalau segala sesuatu telah tersedia untuk masa depan mereka. Tapi sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang menjaga, maka sia-sia usaha manusia untuk menciptakan rasa aman bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, kerja keras tanpa Tuhan juga adalah kesia-siaan. Dalam ayat yang kedua, Raja Salomo berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Banyak orang bangun pagi, bekerja sampai larut malam, tujuannya untuk mendapatkan rezeki, tujuannya untuk mendapatkan kehidupan. Kadang harus banting tulang, bersusah payah, tetapi hasilnya nihil, hasilnya kosong. Tetap saja mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu menjadi sia-sia semata-mata. Tidak ada berkat di dalamnya, tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan. Salomo berkata, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itulah betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jangan salah paham, sebetulnya Raja Salomo tidak mengajar kita untuk malas. Bukan. Tetapi yang dimaksud di bagian ini, penekanannya adalah bahwa bagaimanapun juga kita perlu melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita. Jadi hari ini putuskanlah untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, dalam segala hal yang kita rencanakan. Bahkan untuk rasa aman kita pun kita harus melibatkan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berperkara dengan kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan yang sangat indah dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini. Kami diajarkan, diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Sebab tanpa Tuhan, segala sesuatunya akan sia-sia, segala sesuatunya akan kosong, segala sesuatunya menjadi tidak bernilai. Terima kasih. Hari ini ketika umatmu merencanakan sesuatu, apakah sebuah pekerjaan baru, apakah sebuah pelayanan baru, apakah sebuah hubungan baru, biar mereka melibatkan Engkau. Mungkin ada di antara mereka yang menyiapkan sesuatu untuk masa depan mereka. Tuhan pun memberkati mereka. Dan mungkin ada di antara mereka yang bekerja keras, membanting tulang, supaya olehnya mereka mendapatkan rezeki kehidupan. Biarlah kami semua melibatkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Seperti janji firman-Mu, ketika kami melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati segala yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit atau terpapar COVID-19. Tuhan, Kau menjamah mereka, Kau menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Atau ada di antara mereka yang sedang menghadapi tembok yang tinggi, jalan buntu. Tuhan, Kau membuat mujizat, Engkau nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Biar kami boleh melihat pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bila Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan renungan-renungan seperti ini, silakan subscribe dan bagikan link video ini kepada yang lain supaya mereka pun juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.